Welcome back guys di channel review Just Like Mine. Seperti yang kalian lihat saat ini adalah AW-T58 True Wireless Stereo atau TWS atau Bluetooth earphone. Seperti apa spesifikasinya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video dimulai, alangkah baiknya tahu silakan kalian tekan like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah seperti biasa ya, agar tidak ketinggalan video review berikutnya atau video review yang lainnya ya. Tanpa bacaan lebar, inilah videonya. Baiklah, yang pertama first impression dari produk ini yaitu jika akan membeli produk ini datang dengan packing yang terasa premium ya, dan juga dilapisi dengan plastik penutup agar tidak terkena debu atau air ya. Ini menambahkan nilai kualitas dari produk ini. Langsung kita buka aja ya. Nah, ini dia merupakan bungkus atau packing daripada AW-T58 ini sendiri ya. Ini juga terdapat bukaannya di bagian belakang seperti packing HP ya. Apa tetap terasa atau ada rasa membuka packing sebuah HP? Kita rasakan langsung ya. Oh, terasa premiumnya sangat terasa sekali ya. Seperti ini adalah produk yang mahal meskipun harganya juga tidak terlalu mahal. Kita bahas di belakang ya harga dari produk ini, dan juga rasa membuka HP itu terasa sekali dari packingnya produk ini. Jadi menambah tingkat premium ya, kualitas dari earphone ini. Lalu di dalam produk ini, di dalam packingnya kosong yang bagian sini, lalu terdapat dua bagian. Yang pertama ada produknya sendiri dan juga manual dari produk ini. Kita sisihkan dulu ya untuk packingannya, untuk menyimpan di waktu lain ya. Oke, kita dapat buku manualnya, cukup lengkap dan juga panjang sekali. Kita baca aja nanti kalau sudah menggunakan. Ini gimana ini cara nutupnya ini? Ya, oke, sudah. Nah, paket ini datang dengan satu earphone ya. Agak susah ngambilnya karena rapat sekali ya, agar tidak terguncang saat pengiriman dan juga packingannya. Bagaimana lagi? Terdapat sebuah tulisan ini bahasa Cina tapi ada bahasa Inggrisnya. Before use, tear off protective film before changing. Jadi untuk sebelum menggunakan protective filmnya harus dilepas terlebih dahulu ya. Ini utamanya. Lalu datang juga dengan charging ya, wajib ya pastinya. Jika ada port chargingnya harus datang pakai kabel chargingnya. Kalau nggak datang itu biasanya yang overpress seperti itu. Tapi kita nggak lah. Hari ini kita bahas yang ini, jauh lebih fungsional daripada yang overpress seperti itu. Ini bungkusnya kita alihkan dulu. Ada 4 item di dalam packingnya tadi. Ada buku manual, TWS-nya atau T58, AW-T58-nya sendiri, charging, dan juga ukuran dari earmuff-nya atau earpad lah, earpad karet telinganya dari earphone ini. Tapi kita tidak akan review yang ini ya. Kita review yang, oh ya, untuk tipe chargingnya sendiri, yaitu dari bukunya itu Type C dari produknya, penjelasan produknya itu USB Type C. Oke, biasa kalian lihat nih lonjong oval ya, ini USB Type C yang bisa kita simpulkan bahwa pengecasan atau charging dari produk ini sangatlah cepat yang pastinya. Apalagi ya seperti itu, kita bisa tahu lah Type C itu kemampuannya seperti apa. Kita sisihkan dulu. Oke, ini bagian yang kalian nantikan, yaitu bagian review ya. Bluetooth earphone AW-T58 ini bisa kalian lihat semuanya sepenuhnya bodinya terbuat dari plastik ya. Ada satu warna, cuma warna hitam, tapi di tokonya ada warna grey atau abu-abu. Saya pilih yang warna hitam karena lebih gimana ya, lebih fresh itu aja. Lalu di sini ada plastik mica yang memperlihatkan Bluetooth earphone-nya berada di dalam ya. Dari tampilan luarnya bisa kita lihat ya, warnanya full hitam dan juga ada plastik mica transparan. Dan di sini ada sebuah tonjolan ya di bagian kanan dan kiri penutupnya dari Bluetooth earphone ini. Ini adalah magnet ya. Magnet dari penutup Bluetooth earphone ini yang biasanya di luar sana itu dengan harga segini ya, itu masih menggunakan mekanis dari engselnya tutup Bluetooth earphone-nya atau charging portnya Bluetooth earphone-nya. Tapi ini sudah menggunakan magnet, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk full menggunakan engsel, jadi pakai magnet aja sudah bisa. Lalu bisa kalian lihat di sini ada beberapa tonjolan ya di dalam Bluetooth earphone ini. Yang pertama tonjolan yang ini ya, mungkin kalian nggak kelihatan tapi ini terlihat bagi saya ya. Itu ada tonjolan di sini yang nggak terlalu fungsional, hanya cuma sekedar aksesoris saja biar nggak polos-polos amat lah. Lalu di sini bisa kalian lihat, nah ini ada LED yang warna biru merah, itu cuma
ya sepertinya hanya aksesoris juga, bisa meningkatkan ya gimana ya, memperbagus aja, tidak fungsional, cuma memperbagus dari Bluetooth earphone ini. Lalu di bagian kanan ya, kanan lampu LED yang tengah ini ada indikator untuk pengecasan ya, ya seperti ini, cuma indikator aja. Lalu di dalamnya ini ada beberapa tonjolan yang bertuliskan R dan L yang menunjukkan masing-masing Bluetooth earphone-nya, yaitu R right atau kanan ya untuk telinga kanan, dan juga L left untuk telinga bagian kiri, seperti itu. Lalu bisa kita cabut ya ini. Nah, ini merupakan Bluetooth earphone-nya ya, ini bagian telinga kanan sudah yang kalian lihat seperti ini. Ada biasa earmuff-nya terbuat dari silikon, karet silikon yang ya cukup high grade juga ya. Biasanya ini hanya dimiliki oleh ya harga-harga yang di atas 200-300 seperti itu. Ini cukup bagus juga. Lalu desainnya juga cukup ergonomis juga. Ini diklaim sangat nyaman digunakan meskipun waktu yang lama, tapi kita akan melakukan percobaan di off kamera ya. Lalu bisa kalian lihat di sini ada seperti chargingnya untuk tembaga untuk charging ke charging portnya. Lalu ada built-in microphone ya, pastinya kalian kalau untuk menelpon, rekaman seperti itu nggak perlu dua-duanya harus digunakan, cukup satu aja sudah cukup untuk digunakan ya. Dan ini salah satu yang bagus juga, dari charging portnya dan juga Bluetooth earphone-nya itu sudah magnetik, jadi kalian cuma taruh aja. Taruh aja. Nah, itu sudah menempel sendiri ya dari magnetnya, dan juga ini seperti tutupnya magnetis. Oke, baiklah kita ke bagian spesifikasi. Yang pertama kita review yaitu Bluetooth earphone-nya dulu ya. Kita buka. Ini dia Bluetooth earphone-nya. Ini dilengkapi dengan driver berukuran 13 mm yang cukup standar dengan pesan-pesannya atau saudara-saudaranya ya, seukuran pastinya. Lalu untuk satu ini dilengkapi dengan baterai 35 mAh, berarti ada 270 mAh seperti itu jika digunakan dua-duanya. Lalu untuk daya guna atau seberapa lama ini digunakan jika kalian menggunakan ini ya. Untuk musik time atau mendengarkan lagu, main game seperti itu bertahan hingga 6 jam. Dan juga untuk talk time atau telepon-teleponan seperti itu ini bisa bertahan hingga 7 jam ya. Cukup lama untuk baterai yang seukuran 30 mAh seperti itu ya, apalagi ini ada dua, bisa gantian kalau kalian mau lebih lama lagi ya. Tapi untuk yang lebih comfort lagi ya, kalian pakai dua-duanya langsung. Dan juga ya seperti itu untuk standby dari ini Bluetooth earphone-nya keseluruhannya itu berada di waktu 300 jam. Jadi tidak dipakai itu bisa bertahan baterainya hingga 300 jam. Oke, seperti itu. Lalu dari Bluetooth earphone-nya sendiri itu total dari casingnya itu menggunakan atau memiliki besar baterai ya 650 mAh. Jadi kalian bisa ngecas kan 70, ini totalnya sekitar 350 mAh. Bisa kalian cas besar berapa kali ya? Mungkin 4-5 kali ya. Dalam rentang waktu yang digunakan bisa sampai 4 kali dua-duanya, yaitu kalau digunakan dua-duanya. Seperti itu. Mungkin lalu ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.3. Versi Bluetooth yang paling recent atau yang paling baru dari Bluetooth-nya sendiri, yang pastinya itu meningkatkan kualitas dari video dan juga kualitas dari audio yang kalian dengarkan, dan juga resisten lebih tahan dengan sebuah, misalnya kalian tempat yang agak ya, kalau Bluetooth itu agak nyandet dikit lah, tapi ini sudah lebih tahan karena versi Bluetooth-nya sudah lebih tinggi ya pastinya. Dan juga jarak yang diklaim dari Bluetooth earphone ini yaitu 10 meter, cukup standar bagi saya dan banyak wireless di luar sana. 10 meter itu cukup standar, dan juga ini tahan air hingga IPX6 yang seharusnya bisa bertahan hingga mungkin 2 meter atau 3 meter, sebenarnya saya lupa itu hitungannya HP. Bisa kalian cek di Google, ketahanan IPX itu bisa tenggelam hingga 2 atau 3 meter seperti itu dengan waktu setengah jam lah sepertinya. Oke, seperti itu spesifikasi dari Bluetooth earphone ini. Lalu kita akan tes Bluetooth earphone ini bagaimana di mohon maaf, bisa kalian lihat ini ya, di earphone-nya ada sebuah sensor ya. Itu merupakan salah satu fitur dari Bluetooth earphone ini pastinya yang menambahkan kualitas dari Bluetooth earphone ini.
yang kalian kalau pakai di telinga ya, untuk jika mendengarkan lagu kalian nggak perlu susah-susah klik di HP kalian. Jadi bisa kalian klik di sensor ini satu kali ya, di bagian kanan atau kiri. Jika di kalian bagian kanan klik satu kali, itu pause audio atau video yang kalian lihat. Kalau klik dua kali itu next ke video berikutnya atau audio berikutnya, dan jika di bagian kiri klik dua kali ke video atau audio sebelumnya. Lalu jika kalian ingin membesarkan suara dari earphone ini ya, dari earphone-nya bukan HP-nya ya, itu bisa diklik bagian kanan atau kiri, ditahan hingga ada indikator suara atau terasa suaranya lebih besar atau lebih kecil. Itu ya tergantung penggunaannya aja sih, tapi untuk itu seperti itu. Dan juga ini berfungsi untuk HP juga. Jika kalian ingin teleponan atau menelpon seseorang atau ditelepon seseorang, itu menerima telepon hanya klik seperti ya, klik aja satu kali. Lalu untuk reject call atau menolak telepon bisa kalian klik dua kali ya. Seperti itu untuk fitur sensor dari Bluetooth earphone ini, yang pastinya ya sangat bagus juga ya. Dan juga jika kalian sudah pairing ke HP kalian Bluetooth earphone ini, kalian buka aja, itu sudah auto pairing di HP kalian, yang pastinya sangat membantu, tidak perlu membuka Bluetooth sambungan seperti itu lagi ya. Jadi buka ini sudah pairing, langsung auto connect ya, seperti itu. Nah, ini akan saya tes secara off cam ya, bagaimana performanya dan ya bagaimana hasilnya juga. Oke, baiklah, saya sudah tes secara off cam ya. Itu ada beberapa hal yang harus saya sebutkan mungkin minus dari Bluetooth earphone ini karena kalian nggak bisa mendapatkan seluruh keenakan atau semuanya positif atau kelebihan semua di harga segitu ya, 300.000. Bisa kalian cek di Tokopedia di toko officialnya dari AW ini, AWT58. Oke, pertama yang saya temukan minusnya dari AWT58 ini yaitu ya mungkin dari fitur yang agak seperti pedang bermata dua lah, ada enaknya atau ada enggaknya. Yang pertama, memang desainnya ergonomis, sangat enak digunakan jika ya sangat enak dipakai lah di telinga seperti itu. Tapi karena enak dipakai di telinga sekitar ya mungkin 6 jam dipakai di telinga, itu nggak kerasa kalau kalian itu nggak pakai earphone ini. Tapi karena nggak terasa itu, ini sangat berbahaya karena bisa rusak, tertindih kalian sendiri atau hilang karena kalian tidak terasa dipakai, bisa hilang, bisa rusak seperti itu. Itu sangat berbahaya ya, jadi jangan teledor lah istilahnya. Yang kedua, itu berhubungan dengan sensornya sendiri ya. Memang sensornya itu sudah cukup bagus, sudah sangat membantu. Tapi jika kalian kalau kalian pakai terus kalian ada guncangan atau gimana, ini agak sedikit lepas dari telinga kalian, ini menaruh kembali itu pasti kalian tidak sengaja menyentuh sensornya, jadi bisa melompat kemana-mana, pindah video, pindah audio seperti itu ya. Itu sangat tidak nyaman ya sepertinya bagi beberapa, tapi bagi saya sangat tidak nyaman itu, hanya karena membenahkan yang sesuatu yang tidak enak atau membenahkan sesuatu yang kurang pas ya, itu malah menemukan problem atau suatu masalah yang lainnya. Jadi itu agak tidak enak bagi saya. Itu di bagian sisi fitur ya. Tapi jika kalian temukan ini mungkin hanya dari saya sendiri atau gimana ya, saat di cas bisa dilihat ini ada indikator bahwa cas menyala seperti itu ya, warna merah. Tapi ini di masalahnya keluar di dalam sini ya. Memang indikator casnya menyala, tapi karena waktu di spesifikasinya itu pengecasan cukup 1 jam, karena saya sudah terlewat hingga beberapa jam, mungkin 3 jam saya kelupaan untuk ngecas ini, kelupaan hingga 3 jam mengecas, tapi tidak ada indikator bahwa baterai dari earphone ini penuh, yang biasanya warna biru atau warna hijau seperti itu. Jadi kita nggak tahu kalau ini baterainya full atau tidak. Saya menggunakannya ampernya ya, atau adaptornya itu sekitar 2,5 ampere, sepertinya itu cukup standar juga. Yang biasanya ngecas HP 3000 mAh itu cukup waktu 1 jam atau 2 jam itu 3000 mAh. Tapi ini memang dari sananya atau dari punya saya aja, ini tidak memiliki indikator bahwa sudah full earphone Bluetooth-nya ya. Jadi mungkin seperti itu kekurangan dari earphone ini ya, dari
saya sendiri. Ini pendapat pribadi, mungkin kalian ada pendapat sendiri ya. Mungkin juga ada pertanyaan, tapi ini bergantung kepada kalian sendiri ya. Bagaimana pendapat kalian? Bisa kalian isi di kolom komentar, atau sekedar bertanya, saran atau kritik bisa kalian isi di kolom komentar, atau request produk apa yang akan kita review selanjutnya ya. Bagaimana ya kalian pendapat bisa cek di kolom komentar atau isi di kolom komentar. Oke, seperti itu review AWT58 Bluetooth earphone dari Jaslukman ya. Bila ada salah kata mohon maaf, atau ada kekurangan saya mohon maaf. Oke, mungkin seperti itu dari Jaslukman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune di channel Jaslukman ya. Itu ya, jangan lupa kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan stay tune di Jaslukman. Sampai jumpa.